Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ke anak-anak sekalian. Gimana kabarnya, sehat? Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sehat. Yang lain gimana, yang lain? Sehat. Oke. Alhamdulillah sehat. Udah sarapan? Alhamdulillah udah, Bu. Belum. Alia mah udah wae, yang lain belum ge ya. Ya, hari nanti, Bu. Mama masak apa hari ini? Masak kangkung terus sama ikan gitu. Yang lain yang udah sarapan sama apa hari ini? Sarapan tugas, Bu. Tahu sarapan sama tugas. Tapi nggak ada yang bucin hari ini ya, jagain jagain hati seseorang, Bu. Oke, yuk sebelum mulai pelajaran silahkan dipimpin doanya dulu. Yuk, Rizky ada nggak? Rizky standby tidak, Rizky? Atau masalah jaringan? Sok, siapa yang bisa pimpin doa silahkan. Biasa kan ibu, sok sekarang kalian deh biar kayak di kelas. Tungku, Bu, tungku. Ayo silakan Teku. Atau siapa aja lah, ayo. Teku. Fajar, Bu, Fajar. Ya udah jangan nunjuk-nunjuk. Sok gerak siapa? Udah Alia, ya. Alia. Ya, Alia. Ya. Ya udah, ayo. Ayo. Ayo cepetan. Ayo. Kamu lama banget ya. Ayo buruan. Gimana? Ya udah kayak doa sehari-hari aja sih, gimana? Ayo buruan, teman-teman, sebelum memulai pelajaran. Ayo buruan. Bingung, Ibu. Pertama. Hei. Imada ulang, Imada. Imada, Bu. Jangan bercanda. Kalau lagi berdoa jangan bercanda. Ayo Imada. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, berdoa selesai. Sudah? Berdoa selesai. Oke. Udah, Bu. Ya, Mada lupa ya ngomong selesainya. Baik, hari ini baru ada 10 orang nih. Ada Adi Saputra, kemudian ada Alvito Rafa, Alia, habis Alia terus ada Fajar, Ferdi, habis Ferdi ada Imade, selanjutnya ada Putri, habis Putri kemudian ada Raihan, Diva, Rizky kayak jaringannya ini dia. Rizky, setelah Rizky ada Teku, kemudian ada Zakia. Ada yang belum dimasukkan namanya? Atau ada yang belum di absen? Sudah semua? Halo, sudah semua. Coba aktifkan dulu kameranya. Nah, kan Alvito Rafa keluar jaringannya nih. Aktifkan dulu kameranya semua yuk. Nah, kan Adrian baru masuk, mana aja Adrian? Adrian kemana aja? Itu Fajar. Coba taruh, oh iya itu Fajar. Terus saya udah mulai hafal mukanya nih. Ayo yang lain aktifkan cepetan. Oke, itu Teku terus Alia terus. Itu Adi, Raihan. Oke, itu Ferdi. Raihan sama Mada. Raihan sama Mada. Oke. Zakia.
Zakia yang mana wajahnya? Oh iya, Zakia yang selalu di sini nih. Terus Raihan? Raihan, mungkin izin ke toilet kali ya. Baik, hari ini kita Kenapa, Bu? wajah kamu. Coba wajah kamu yang mana? Saya biar menghafal. Lagi apa, Bu? Wajah kamu, aktifkan kameranya. Aktifkan. Kenapa? Ya, buruan. Ya, kamu malah lama. Bu, kok saya nggak ada suaranya ya, Bu? Speakernya kali. Kalau nggak ada suaranya, speakernya. Coba deh kamu bergerak, bergeser kemana gitu sambil jalan. Kalau misalnya sambil jalan di daerah situ kamu nemu suara atau gambar, berarti itu jaringan di rumah kamu gitu yang nggak stabil. Coba dulu aja sekarang mah pakai headset sambil jalan gitu, cari sinyal sambil ngebuktiin bener nggak. Coba cari apa lagi ini, katanya bergerak, katanya apa ini, katanya kalau bergerak cari sinyal. Banyak dengan suara Ibu, Bu. Jadi percuma Ibu ngomong Oh iya ya, bener ya. Oke, ya udahlah, si Rizky biar coba cari sinyal dulu. Apalagi sinyal sampai dari tadi ya, suruh bergerak dulu lah. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita kemarin sudah bahas tentang model matematika. Ini model matematika nih ya, yang udah kita bahas 1 minggu yang lalu. Model matematikanya tuh ini X plus Y kurang dari sama dengan 50, X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Terus kemudian ini yang berwarna merah, ini model matematika. Nah, sudah ada 4 model matematika yang kita kerjakan di minggu lalu gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke grafik pertidaksamaannya, grafik pertidaksamaan dari program linier gitu ya. Nah, jadi grafik ini kita ambil dari contoh. Bu, nggak ada presentasinya, Bu. Oh, nggak ada presentasinya ya? Nah, ntar dulu. Ntar. Sekarang ada? Sekarang ada nggak? Ada, Bu, ada. Ada. Nah, sekarang kita ambil X plus Y kurang dari sama dengan 50, kemudian X plus 2Y kurang dari sama dengan 100, itu kita ambil dari soal ini. Soal seorang pemilik toko. Maka tadi di awal pertemuan silahkan siapkan bukunya ya, siapkan catatan minggu lalu, karena kita akan ngambil grafiknya itu dari contoh soal yang seorang pemilik toko sepatu, kemudian dan seorang petani. Nah, dari soal cerita ini, seorang pemilik toko sepatu ini didapat nih model matematikanya X plus Y kurang dari sama dengan 50. X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Nah, selanjutnya kita buat grafik pertidaksamaannya. Apa sih fungsinya membuat grafik pertidaksamaan ini? Fungsinya dari membuat grafik pertidaksamaan itu adalah nanti kita akan mencari daerah himpunan penyelesaian. Biasa disingkat daerah HP ya, himpunan penyelesaian nih. Terus nanti dari daerah himpunan penyelesaian ini fungsinya adalah larinya ke nilai maksimum dan minimum. Diambil dari apa? Diambil dari titik pojok. Kita pakai metode titik pojok gitu. Jadi yaitu yang saya bilang selalu keterkaitan di KD ini. Nah, Bu, apakah harus selalu soalnya dalam bentuk soal cerita? Tidak. Jadi nanti ketika di ujian itu bisa aja langsung dikasih pertidaksamaannya kayak gini nih. X plus Y kurang dari sama dengan 50, X plus 2Y kurang dari sama dengan 100, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Jadi, kalau sudah disediakan pertidaksamaannya, kalian tidak usah buat model matematikanya. Model matematika itu dibuat jika
soalnya adalah soal cerita. Kalau misalnya tidak soal cerita, ya langsung kamu ke grafik pertidaksamaannya. Oke, sekarang kita mulai. Ini saya hapus dulu ya. Kita kerjain nanti bareng-bareng. Saya hapus dulu. Ini soal kita ambil dari yang nomor 1 kemarin, yang seorang pemilik toko sepatu. Nih, kita dapat persamaannya X plus Y kurang dari sama dengan 50 dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Yang pertama, kita selesaikan dulu satu-satu persamaan. Di sini ada 2 persamaan. Yang mana 2 persamaannya? 2 persamaannya adalah yang ini, yang berwarna merah, dan ini yang berwarna saya beri warna hijau. Nah, kita selesaikan dulu yang merah. Ketika di perhitungan, tanda kurang dari, tanda pertidaksamaannya diubah menjadi sama dengan. Lalu untuk apa, Bu, tanda pertidaksamaan? Udah kita pusing-pusing di modal matematika nyari tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaannya digunakan itu untuk arsiran ini. Nah, untuk arsiran ini nih. Jadi nanti dipakainya di belakangan. Ketika penghitungan kamu pakai tanda sama dengan. Yuk, yang pertama kamu buat X sama dengan 0. Jadi, kalau yang pertama selalu kita buat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 untuk setiap persamaan. Kalau saya tatap muka, saya bilang kalau X sama dengan 0, tutup X-nya pakai jari kamu. Jadi yang kesisa apa gitu. Oke, kalau misalnya di sini kita tutup nih X-nya. X-nya dengan yang berwarna putih. Jadi yang kesisa apa? Y. Y. Bu, X-nya sama dengan 0. Iya, tutup. Kalau saya pakai papan tulis, saya tutup jari kamu, tutup di X. X-nya 0 kan. Yang kesisa apa? Oh, yang kesisa Y sama dengan 50. Tulis di sini. Y sama dengan 50. Lalu habis itu tulis koordinatnya. Ingat, koordinat itu selalu X, Y. Jadi yang disebutkan duluan itu adalah X. Lalu koma Y. Oke, berapa X-nya? X-nya berapa? X-nya 0, tulis 0. Koma, Y-nya berapa? 50. Y, ini X-nya 0, tulis di sini 0. Terus Y-nya 50, tulis di sini 50. Terus habis itu, kalau udah X sama dengan 0, kita kembalikan dulu ya yang ini. Yang X ini. Nah, sekarang kita buat Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 nih kita buat. Sekarang kamu tutup Y-nya. Saya tutup nih Y-nya. Maka yang kesisa apa nih? X. X. X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? 50. Ya, X sama dengan 50. Tulis koordinatnya. Koordinatnya selalu X, Y. Lalu berarti koordinatnya berapa? X-nya berapa? 50. X-nya 50. Terus Y-nya berapa? Y-nya 0. 0. Nah, teman-teman yang lain paham nggak? Teman-teman yang lain paham? Paham nggak sampai sini? Bu, apakah selalu dibuat Y? X, kalau paham, hayu atuh ngomong, bicara. Bu, apakah harus selalu dibuat X sama dengan 0? Ya, sama dengan 0. Iya. Itu untuk setiap persamaan, itu dibuat seperti itu. Sekarang, persamaan 1 udah selesai nih, yang warna merah nih. Yang warna merah udah selesai. Sekarang, kita lanjut yang warna hijau. Kita copy dulu di sini. Sekarang kita buat yang warna hijau. Nih, tandanya kita ubah. Ini menjadi sama dengan X plus 2Y sama dengan 100. Yuk, kita buat X sama dengan 0. Kita buat X sama dengan 0. Ya, kalau X-nya 0, yang kesisa berapa sih?
Ayo, bisa nggak kalau ini nggak saya tutup? Yang kesisa berapa? 2Y. 2Y. Yang kesisa kalau X sama dengan 0, yang kesisa itu ada 2Y. 2Y sama dengan berapa? 2Y sama dengan 100. 100. Maka Y sama dengan, nah maka Y sama dengan 2Y sama dengan 100. Maka Y sama dengan berapa? 50. 50 dari mana? 100 bagi 2. 100. Iya, 100 bagi 2. Maka Y-nya itu sama dengan 50. Oke, koordinatnya berapa? Koordinat. 0,50. Nah, koordinatnya adalah 0,50. Ingat ya, selalu X, Y. Nah, udah. Sekarang X-nya kita udah buat sama dengan 0. Kita balikin ke posisi awal. Sekarang kita buat Y-nya sekarang yang sama dengan 0. Y sama dengan 0. Tutup Y-nya. Tutup Y-nya. Jadi yang kesisa apa? X. Nah, yang kesisa X, Bu. X-nya sama dengan berapa? 100. X-nya sama dengan 100. Kalau X sama dengan 100 gimana? Ya udah, itu udah selesai. Nggak perlu 100 dibagi 1, tidak perlu. Kenapa ini 100 dibagi 2? Karena di sini koefisiennya itu 2. Oke, koordinatnya jadi berapa? 100,0. 100,0. Nah, udah dapat ini semua titik-titiknya. Ntar kita hijaukan dulu. Udah dapat semua titik-titiknya. Lalu selanjutnya kayak gimana? Selanjutnya kita harus buat grafik pertidaksamaannya seperti gambar di samping nih. Kita buat dulu koordinatnya. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Nah, koordinat yang pertama adalah 0,50. X-nya 0, ini adalah titik 0,0 nih. Baru. Nih, yang ada tanda apa itu? Plus ya. Nih kursor saya. Ini adalah titik 0,0. Jadi di sini awal mula 0 di sini. Nah, sekarang yang pertama 0,50. X-nya 0, Y-nya 50. X-nya 0, Y-nya 50. Oh, di sini nih dititikin. Selanjutnya 50,0. X-nya 50, Y-nya 0. Taruh di sini. Terus ditarik garis. Ini adalah garis X plus Y kurang dari sama dengan 50. Atau kalau kamu bingung, X-nya, Y-nya 50 nih, taruh di sini Y-nya 50. X-nya 50, taruh di sini. Terus kemudian tarik garis. Setelah ditarik garis, lihat tandanya. Oh, di sini tandanya adalah kurang dari. Kalau misalnya kurang dari, saya kasih cara cepetnya ya. Biasanya kalau misalnya tandanya kurang dari itu, maka arsirannya ke dalam. Ke dalam itu gimana sih, Bu? Gini. Oke. Bentar ya. Saya pakai papan tulis. Kelihatan nggak? Nggak ya? Ini kelihatan nggak garis ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, Bu. Ya, ini adalah X dan ini adalah Y. Nah, selanjutnya tadi kita pakainya di sini titiknya adalah 0,50, X-nya 0, Y-nya 50, taruh di sini 50. Terus selanjutnya ini adalah 0,50, titik 0,50 tuh di sini. Selanjutnya di sini kamu kira-kira aja di sini 50, berarti ini adalah titik 50,0. Nah, selanjutnya diapain? Ditarik garis dari kedua titik ini. Ini adalah garis X plus Y kurang dari sama dengan 50. Ada tanda kurang dari. Ini cara cepatnya ya. Sebenarnya kita harus pakai
pembuktian. Dan cara arsir cepatnya ini hanya berlaku jika X dan Y-nya itu sama-sama positif. Sama-sama positif gimana, Bu? Iya, kalau koordinat kartesius kan di sini X ke kanan itu positif kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ke atas itu positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus. Nah, kalau ini kan X-nya negatif nih. Terus ini Y-nya negatif. Nah, kalau misalnya di negatif, arsiran ini tidak berlaku ya. Jadi, kalau misalnya dia tandanya lebih kecil sama dengan ini arsiran ke dalam. Ke dalam teh kemana, Bu? Ke arah 0,0. 0,0 itu mana? Ini. Jadi yang dimaksud ke dalam itu ke sini nih. Nih. Ini ke dalam. Tuh, menuju 0,0. Terus kalau misalnya keluar kemana, Bu? Kayak kalau keluar berarti, kalau ini saya hapus dulu ya. Kalau misalnya ini keluar ya berarti arahnya menjauhi, keluar dari 0,0. Gitu. Itu tapi berlaku hanya untuk koordinatnya yang positif. Kalau misalnya koordinatnya yang negatif itu nggak berlaku. Kita harus pakai titik uji. Terus misalnya kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya arsirannya lebih besar sama dengan itu arsiran keluar. Ini ada gini. X, di sini Y. Saya ulang lagi, di sini 50. Ini adalah titik 0,50. Terus di sini 50, titik 50,0. Digabungin. Jangan lupa ditulis garisnya. Nanti kamu bingung sendiri ini garis yang mana tadi ya gitu. Terus karena tandanya lebih kecil, maka arsirannya ke dalam. Nih, dalam. Oke. Terus yang kedua, tadi yang kedua apa? Yang kedua, Y-nya 50, nih yang ini. Y-nya 50. Ini Y-nya 50. Terus kemudian X-nya 100 nih yang bawah nih. X-nya 100. Oke. Jadi 0,50 dan 100,0. Kita balik lagi. Y-nya 50, ini 0,50 sama 0,50 dan terbalik ya. Tadi gimana? Saya jadi lupa. 0,50, 0,50 dan 100,0. Nah, berarti di sini 0,50 ini sama titiknya 0,50. Terus 100,0, X-nya 100, taruh di sini 100. Bu, harus simetris tidak? Simetris itu artinya kalau 1 cm ya 1 cm gitu. Tidak perlu. Yang penting kamu jangan taruh 100 itu di sini sebelum 50 ya, salah. 50 sama 100 kan gedean 100 ya. Jadi 100 itu lebih ke kanan. Terus kemudian ditarik garis lagi ke sini. Ya, ini nggak pas. Misalnya di sini 100 saya ubah. Nah, terus tandanya ini adalah garis X plus 2Y kurang dari sama dengan 50. Tandanya itu kurang dari. Kalau kurang dari, dia ke dalam juga. Terus ini. Sebenarnya ini arsirannya panjang ya. Nah, ini. Jadi, kalau diberikan nomor daerah nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang mana daerah himpunan penyelesaian? Daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang punya semua arsirannya masuk. Jadi, kalau misalnya ada dua persamaan, tadi persamaannya X plus Y kurang dari sama dengan 50, kemudian X plus 2Y kurang dari sama dengan 100, berarti harus ada dua arsiran. Bu, kalau misalnya X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, arsirannya kemana? X lebih besar dari 0. Tadi kan yang saya bilang ya, kalau kesini kan min 1. Kalau kesini min 1, ini min 2, ini min 3. Terus kemudian ini juga sama. Kalau misalnya X lebih besar dari 0, maka arsirannya ke kanan.
Kalau Y lebih besar dari 0 kemana Bu? Ke atas. Karena yang ke atas itu lebih besar dari 0. 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai dengan tak hingga. Nah, yang mana dari daerah nomor 1, 2, dan 3, yang mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya? Yang ada keempat arsiran itu di daerah nomor berapa? Daerah nomor 1 ada berapa arsiran? Daerah nomor 1 ada berapa arsiran sih? Halo, kita masih tersambung nggak? Daerah nomor 1 Ada satu. ada 1. Di sini ada 2 arsiran. Arsiran mana Bu yang bekerja? Arsiran yang ini dan ini. Ini daerah nomor 1. Selanjutnya, daerah nomor 2. Arsiran mana aja coba yang ada? Ini teh kan sebenarnya ke atas teh ke sini nih Neng. Tah, ke sini nih terus ke atas. Jadi makanya nggak ditaruh sampai atas gitu. Daerah nomor 2 arsiran yang mana? Garis apa ini? X plus 2Y kurang dari sama dengan 50. Oh, di ujung ini ada garis nih. Nomor 2 ini ada arsiran dari sini. Nih, nomor 2 arsirannya ini. Oh, ini adalah arsiran X plus 2Y kurang dari sama dengan 50. Oh, ini nih. Terus kemudian ini X lebih besar dari 0, yang ke atas Y lebih besar dari 0. Berarti ini adalah daerah nomor 2. Dia bukan daerah himpunan penyelesaian. Lalu daerah nomor 3, ada berapa arsiran dia ada di sini? Ada dari garis X plus 2Y sama dengan 50. Ada dari garis X plus Y kurang dari sama dengan 50. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Berarti dia ada 4 nih. Kalau daerah nomor 3 dia ada keempat-empatnya. Yang ini ada, ini ada, ini ada, dan ini juga ada. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang nomor 3. Jadi kalau misalnya saya tampilin kayak gini nih. Nah, kalau saya